Untuk mengulasnya kami sudah bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Boyke Nofrizon dan peneliti senior Ipsos Public Affairs Arif Nurul Imam. Assalamualaikum Bang Boyke, Bang Arif. Waalaikumsalam Mas. Iya, terima kasih. Mas Arif, selamat sore. Iya. Selamat sore Mas Boyke. Baik, terima kasih Bang Boyke dan Mas Arif. Mungkin saya ke Bang Boyke terlebih dahulu. Bang Boyke, kita tahu ada 7 gagasan Ganjar yang disebutkan kemarin di UGM. Bagaimana Anda menilai 7 poin ini? Ya, lagi-lagi Mas Ganjar Pranowo menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, dan menunjukkan visi misi untuk Indonesia yang jauh lebih baik. Kalau saat ini Mas Ganjar sempat menyampaikan berapa 7 gagasan pokok, yang diantaranya adalah membangun sumber daya lebih produktif, dari stabilitas bahan pokok, soal kemiskinan, memperkuat jaringan pengamanan nasional atau negara, terus hilirisasi ya menuju industri kelas dunia, meningkatkan infrastruktur dan mengembalikan alam kepada tempatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kapasitas seorang pemimpin ya, ini teruji, dan saya melihat ini adalah gagasan sangat luar biasa. Dan saya bangga saat ini mengambil pilihan Partai Perindo tentunya menunjuk Mas Ganjar atau memilih Mas Ganjar sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kalau gagasan berpikir Mas Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden, ini dapat terjawantahkan dengan baik atas kemenangan yang insya Allah beliau raih, saya anggap dan saya pikir ada 2 poin di sini yang akan menjadi kepentingan utama, yaitu memberikan gagasan-gagasan produktif tidak terlepas dari kesinambungan apa yang telah dilakukan oleh Presiden sebelumnya, yaitu Pak Presiden Joko Widodo. Baik. Lalu dari kesinambungan itu berkelanjut tentang gagasan-gagasan yang Mas Ganjar sampaikan mengenai 7 gagasan pokok atas pemikiran pribadi beliau yang disampaikan ke publik. Insya Allah kalau ini bisa terjadi dan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang disampaikan, saya sangat yakin Indonesia akan menjadi lebih jaya, tidak hanya pada tahun 2045, tapi jauh lebih cepat akan terjadi. Karena 7 gagasan ini hampir menyeluruh, mengambil semua sektor kepentingan, sektor apa yang harus dilakukan terhadap negara ini di kemudian hari. Baik. Saya ke Bang Arif. Bang Arif, kalau dari Anda, kita lihat ada banyak poin ya, 7 poin: SDM produktif, stabilitas harga pokok, kini menghapus kemiskinan, memperkuat jaring pengamanan nasional, hilirisasi infrastruktur, SDA, sumber daya alam. Ini kalau kita lihat poinnya memang berat ke ekonomi, tadi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana Anda melihat ini, Bang Arif? Iya Mas, gagasan Pak Ganjar ini saya kira ada beberapa hal yang menarik. Karena ini sesuai dengan tantangan dan kebutuhan Indonesia ke depan. Misalnya kita lihat membangun SDM produktif, kita tahu bangsa Indonesia akan menghadapi bonus demografi, sehingga SDM ini akan menjadi penting bagi kemajuan ke depan. Karena itu Pak Ganjar sangat paham, dan karena itu dijadikan salah satu program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Ganjar Pranowo ketika terpilih sebagai Presiden Indonesia pada Pilpres ke depan. Kedua yang saya lihat adalah soal peningkatan nilai tambah infrastruktur. Kita tahu Pak Jokowi adalah presiden yang konsen di bidang infrastruktur, dan karena itu masih ada PR selanjutnya, bagaimana infrastruktur kemudian menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Itu yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi, bagaimana infrastruktur bisa menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan ini kemudian ditangkap oleh Mas Ganjar untuk keberlanjutan pembangunan ke depan. Yang ketiga saya lihat ada kemiskinan ekstrim. Salah satu visi gagasan Mas Ganjar adalah mengurangi kemiskinan. Kita tahu data BPS di 2023 masih ada sekitar 9% atau sekitar 25 juta warga Indonesia yang mengalami kemiskinan di bawah standar. Artinya memang Pak Ganjar memahami realitas masalah kebangsaan ke depan, apa yang harus diselesaikan, dan karena itu dituangkan menjadi gagasan. PR-nya adalah bagi saya bagaimana Pak Ganjar maupun timnya, gagasan tersebut tidak sekedar di jargon politik, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah aksi, program-program apa yang bisa menopang mewujudkan gagasan tersebut.
Oke. Kira-kira begitu Mas, sebagai pengantar. Itu tantangannya ya kalau kita lihat ya. Nah kalau saya ke Bang Boyke bahwa 7 gagasan ini memang tadi menyeluruh dan juga kaitannya dengan bagaimana Pak Jokowi sebelumnya terkait infrastruktur, hilirisasi. Menurut Anda Bang Boyke tantangannya seperti apa sih kalau kita lihat dari 7 poin ini? Apa yang memang nantinya ke depan harus jadi concern ketika kita bicara kesejahteraan, kita bicara ekonomi, kita bicara keberlanjutan Bang Boyke? Kalau saya lihat dari 7 gagasan ini ya, ada beberapa poin yang sangat menarik ya, yang sangat revolusioner saya anggap. Poin-poin itu sudah pasti ya, pembangunan SDM itu menjadi salah satu landasan bernegara. Karena kalau kita buka atau kita edit ya, di dalamnya yaitu tantangan ke depan yang disampaikan tadi Mas Eba, itu tantangan ke depan yaitu tantangan bagaimana sumber daya manusia pada hakikatnya. Karena modernisasi dan globalisasi tentang peningkatan kemampuan cara berpikir manusia, peningkatan kemampuan cara melangkah menuju Indonesia, menuju dunia modern itu harus dilakukan. Karena itu kemajuan atau pembangunan SDM merupakan salah satu landasan yang harus dilakukan. Karena tujuan pokok bernegara yaitu. Karenanya di dalamnya kan kalau kita di dalamnya itu ada beberapa faktor. Salah satunya terpenting adalah pendidikan. Meningkatkan kualitas cara berpikir ya. Pendidikan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Indonesia yang di usia remaja, di usia mungkin usia menuju kelas ya SMA ya, dari mulai SMA sampai tingkatan perguruan tinggi. Karena kenapa? Persaingan globalisasi nanti akan membawa teman-teman anak-anak muda ya berdampak akan bersaing pada tingkatan internasional. Karena itu harus benar-benar dikawal gagasan mengenai tentang pembangunan SDM secara pokok. Yaitu gagasan yang kedua yaitu tentang saya tertarik mengenai kalau stabilitas bahan pokok sudah pasti ya. Karena kepala negara dimanapun berada pasti akan melakukan stabilitas bahan pokok agar tidak terjadi resesi apapun. Karena akan menimbulkan kemiskinan di mana-mana, akan menimbulkan suasana tidak nyaman terhadap masyarakat yang ada di negara. Nah, poin ketiga soal kemiskinan iya, stabilitas bahan pokok ya. Nah, saya lihat poin kelima yaitu hilirisasi menuju Indonesia kelas dunia. Nah, di sini kalau kita sudah memiliki pembangunan SDM secara intelektual, secara baik, sudah digagas dan dijalankan, mungkin ke depan hilirisasi menuju industri kelas dunia akan terwujud. Kenapa? Industri kelas dunia itu salah satunya beberapa poin diantaranya yaitu bagaimana meningkatkan SDM-nya dulu secara baik. Kedua, bagaimana meningkatkan industrinya, produktivitasnya. Apapun yang ada dalam kelas industri itu menjadi lebih utama dan bisa dilihat di internasional. Nah, kalau ini bisa dilakukan, tata kelola secara baik dilaksanakan, lalu pengelolanya yang tadi disampaikan mengenai pembangunan SDM-nya juga diciptakan, itu luar biasa. Indonesia ke depan siap dengan tantangan global apapun, baik tantangan industri, tantangan ekonomi, maupun tantangan apapun. Nah, poin kedua sudah yang tertarik. Yang ketiga yaitu poin ketujuh tentang mengembalikan alam Indonesia. Nah, jarang sekali seorang politisi, seorang pemimpin atau calon pemimpin bicara soal mengembalikan alamnya ya, alam negaranya. Itu jarang, saya tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar calon seorang presiden mengatakan dan menyampaikan kepada publik, saya akan mengembalikan kembali alam Indonesia yang dianggap dulu mau dunia internasional sebagai alam yang baik, sebagai negara yang penuh kesejukan, keindahan. Nah, saya melihat gagasan ini jauh lebih baik daripada gagasan-gagasan yang lainnya, ya bersaing lah ya. Karena kalau seorang pemimpin nasional, calon pemimpin berpikir tentang negara secara alam ya, alamiahnya, lalu ingin mengembalikan atau meremajakan situasi alam negaranya kembali ke seperti dulu, negara yang indah, negara yang terlepas dari polusi, lalu negara yang setiap perkembangan di daerah-daerahnya juga mau mengembalikan kembali kenyamanan setiap daerah ya. Ini saya pikir bukan saja Indonesia akan menjadi negara yang bukan saja akan dihargai oleh internasional, tetapi cara berpikir seorang pemimpin tentunya akan diproduksi atau di copy paste oleh pemimpin di daerah.
Nah, kalau dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu berpikir bagaimana pemimpin setiap daerah itu mengembalikan alam yang ada, melestarikan penghijauan yang ada, saya pikir ini berdampak positif terhadap negara secara luas. Baik. Karena kenapa? Karena dampak global terhadap suasana yang terjadi saat ini sangat luar biasa. Nah, Mas Ganjar bukan hanya bicara soal kemasan, soal kemasan dalam keinginan dia dalam tujuan memimpin negara ini, yaitu pembangunan SDM segala macam, ada serta bahan pokok, ada soal kemiskinan, ya perkuat jaringan pengamanan negara, ya hilirisasi industri, meningkatkan infrastruktur, ya tentunya ketidaklanjutan dari program Pak Jokowi. Baik. Tapi Mas Ganjar juga bicara soal isi. Nah, ini saya melihat banyak calon pemimpin yang hanya menyampaikan gagasan soal isi, tapi kemasannya tidak disampaikan. Baik, Bang Boyke. Kadang-kadang orang, oh iya, terlena. Nah, saya melihat Mas Ganjar cukup baik. Dia bicara soal kemasannya secara baik, Indonesia secara utuh, globalisasi menuju 2024, lalu Indonesia secara isi dalam suasana sebuah negara. Saya pikir ini suatu gagasan luar biasa. Ya, dan insya Allah bisa tercapai sambil Mas Ganjar menjadi presiden Indonesia. Baik, Bang Boyke. Saya ke Bang Arief. Bang Arief, kalau kita lihat, mungkin singkat saja Bang Arief, ada poin menarik tadi Bang Boyke elaborasi terkait sumber daya alam, ya alam. Ini juga sebenarnya Ganjar cukup menangkap ya isu yang memang menjadi perhatian kaum muda, pemilih muda ya, milenial, bahwa isu-isu lingkungan. Iya, isu-isu lingkungan. Ini poin, ada tanggapan soal ini, singkat saja Bang. Iya, memang pembangunan ke depan harus berwawasan lingkungan, dan karena itu pembangunan itu tidak boleh merusak lingkungan. Kalaupun kemudian ada lingkungan yang harus eksploitasi, tetapi juga harus melihat aspek bagaimana melakukan rehabilitasi sehingga tidak merusak lingkungan. Saya lihat Mas Ganjar dengan pengalamannya pernah jadi DPR, duduk sebagai kepala daerah. Tentu keberhasilan ketika memimpin sebagai gubernur bisa direplikasi di tingkat nasional, dan jika ada kekurangan tentu tinggal dievaluasi apa yang harus ditambah ketika dia menjalankan program tersebut misalnya tidak bisa berjalan maksimal. Pak Ganjar saya kira memiliki pengalaman panjang, dia dari aktivis sejak mahasiswa kemudian terjun di politik praktis sehingga tahu antara gagasan bagaimana gagasan bisa terwujud dalam tindakan politik yang artinya adalah produk kebijakan sesuai apa yang menjadi gagasan 7 gagasan tersebut. Bagaimana dia mewujudkan SDM berkualitas, tentu dia sangat paham bagaimana harus memperbesar porsi dana pendidikan dari APBN maupun mensupport secara regulasi. Bagaimana kemiskinan ekstrim bisa diturunkan, tentu dia juga cukup paham bagaimana strategi yang harus dilakukan, baik support pemerintah dari sisi anggaran maupun pendampingan sehingga masyarakat bisa naik kelas dari kelas miskin menjadi sejahtera. Baik Bang Arief, Bang Boyke, terima kasih atas waktunya dan juga insight-nya. Menarik tadi poin kita ditutup dengan sustainability ya, ini yang menjadi banyak perhatian juga ya kaum muda, bagaimana alam. Boleh Bang Boyke singkat saja. Ini poin tadi yang sampaikan Mas Arief juga sama saya ya, bahwa banyak calon pemimpin hanya menyampaikan soal gagasan-gagasan ekonomi kerakyatan, tentang bagaimana Indonesia maju, ekonomi ke depan menghadapi tantangan 2045, ekonomi menghadapi globalisasi di internasional dunia. Tetapi tidak memikirkan faktor pemikiran tentang mengenai alam Indonesia sesungguhnya. Nah, ditantakan ke depan bukan hanya menghadapi atau bicara soal ekonomi nasional, ekonomi internasional, tidak hanya menyampaikan soal bagaimana menggagas negara Indonesia atau menggagas kemiskinan menjadi jauh lebih baik lagi, orang miskin lebih tertolong lagi, atau Indonesia kembali menjadi negara yang cukup baik, kemiskinan berkurang. Tetapi Mas Ganjar berpikir tentang bagaimana Indonesia, bagaimana alam Indonesia secara utuh. Nah, kalau saya melihat ya, bahwa kembali ke flashback ke belakang, para raja-raja Nusantara dulu di Indonesia berada, beliau itu adalah raja yang menyatu dengan alam. Beliau itu para raja-raja yang sangat dengan alam, berpikir tentang bangsanya, berpikir tentang kerajaannya, berpikir tentang rakyatnya,
tapi tidak meninggalkan tentang arti sesungguhnya, yaitu makna sebuah alam yang ada di bangsanya. Nah, Mas Ganjar saya melihat adalah replika dari raja-raja Nusantara yang berpikir tentang konsep ke depan bahwa Indonesia adalah alam yang baik harus dijaga. Nah, saya sangat bangga memiliki calon presiden Mas Ganjar. Semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Mas Ganjar bukan hanya diterima oleh masyarakat Indonesia, bukan saja direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan menjadi presiden, tapi Mas Ganjar tentunya mendapatkan respon dan dukungan dari alam semesta yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, Bang Boyke, terima kasih sekali atas waktu dan juga insight-nya. Bang Arief juga sehat-sehat untuk kita semua. Terima kasih, Bang. Mas Arief, Mas. aku lagi di Jawa ini, Mas. Oh ya, salam Mas.